Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 44, Ribuan Pertempuran Kekacauan. Mendengar kata-kata Ling Xiao, wajah Ling Feng menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao meremehkan Ling Ziran, dan berani terlalu melemahkannya. Oke. Kita lihat saja. Ling Xiao tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menyelesaikan permainannya. Dalam 3 pertandingan berikutnya, semua lawan berinisiatif untuk mengaku kalah, sehingga ia dengan mudah meraih 100 kemenangan beruntun. Selamat kepada nomor 9588 Ling Xiao, satu-satunya yang memenangkan 100 pertandingan berturut-turut dan berhasil masuk ke daftar ribuan orang. Dipromosikan ke daftar ribuan orang berarti Anda telah memasuki aula elit dan bukan lagi murid tingkat rendah. Ini membuat banyak orang iri. Saat ini sudah larut, tapi masih ada cahaya, yang lain masih berkompetisi, tapi Ling Xiao diam-diam meninggalkan arena kompetisi. Menurutnya, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya sekarang adalah Ling Yisui, Ling Yihang, dan orang-orang dari aula jenis. Tak satu pun dari orang-orang ini yang muncul saat ini, jadi lebih baik pulang saja dan istirahatlah dengan baik. Sebelum pulang, dia pergi ke ruang obat. Ada apa, nak? Apakah kamu sudah tersingkir? Kompetisi seharusnya masih berlangsung sekarang? Di ruang pengobatan, Ling Xiao bertemu Ling Jiu secara kebetulan, dan ada pria paruh baya lainnya, yang seharusnya adalah ayah Ling Feng. Ling Jiu yang mengajukan pertanyaan, penuh sarkasme. Itu Tuan Jiu. Aku melewati kemenangan beruntun 100 pertandingan dan melaju lebih cepat dari jadwal. Ling Xiao menangkupkan tangannya, lalu mengatakan sesuatu dengan ringan, dan pergi ribuan kali untuk menemukan master di aula pengobatan. Hanya ayah Ling Jiu dan Ling Feng yang tampak malu. Hahaha, Tuan Jiu, anak ini sering menindas keluargamu Ling Chong, tidak bisakah kamu membiarkannya terus menjadi sombong? Setelah beberapa saat, ayah Ling Feng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. HMPH, tidak masalah jika dia maju, Ling Tiesho akan menjaganya. Belum tentu begitu, mungkin gaya kekeluargaan kita yang akan melenyapkannya dulu. Keduanya jelas masih tidak menganggap serius Ling Xiao, berpikir bahwa dengan Ling Tiesho atau Ling Feng, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Ling Xiao. Saat mereka mengobrol, Ling Xiao telah meminum pil gelombang energi dan pergi, totalnya ada 3. Ling Xiao tidak ingin kedua orang ini melihatnya, jika tidak, dia tidak akan menimbulkan masalah, jadi dia pergi melalui pintu belakang. Setelah kembali ke rumah dan memakan beberapa pangsit buatan kakeknya sendiri, Ling Xiao memasuki ruang latihan dan mulai berlatih. Pil-pil gelombang energi masuk ke perut. Dalam satu malam, kekuatan meridian tingkat ketiganya telah meningkat menjadi 90%. Ini hanya kurang 10% dari yang terakhir, dan seharusnya bisa menerobos. Tapi masih ada kompetisi hari ini, jadi dia meletakkan 2 pil gelombang energi di ruang latihan, dan pergi untuk mengikuti kompetisi. Kemarin, konon kompetisi berlangsung hingga tengah malam, dan akhirnya diputuskan 1000 orang terakhir. Lagi pula, duel seperti itu hanya bisa dianggap sebagai saling mematuk, yang tidak terlalu menarik. Kecuali untuk titik terang seperti Ling Xiao. Semua orang berperilaku baik, jadi ini berakhir dengan cepat, dan dibenarkan untuk memiliki pertarungan yang lebih menarik di bawah. Pada hari kedua, lebih dari 900 murid yang dipromosikan, ditambah 10 pemain unggulan, berkumpul di lapangan kompetisi. Ling Xiao menantikan duel hari ini. Karena setelah duel 1 hari kemarin, dia jelas menemukan bahwa pengalaman tempurnya yang sebenarnya telah membuat kemajuan besar, dan basis kultivasinya juga telah meningkat sampai batas tertentu. Ini menunjukkan bahwa pertempuran seperti itu pasti bermanfaat baginya, dan tidak membuang-buang waktu. Hari ini, 1000 dari kalian di sini adalah semua murid yang memenuhi syarat untuk memasuki aula elit. Namun, dalam kompetisi hari ini, 1000 dari kalian akan menyingkirkan sebagian besar dari mereka, dan hanya individu yang tersisa untuk berpartisipasi di final. Saya akan membaca peraturan kompetisi berikut. Aturan pertandingan ulang sangat berbeda dengan babak penyisihan. Ini dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, 1000 orang dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 100 orang.
Kemudian 100 orang ini ditempatkan pada tahap kompetisi besar pada saat yang sama, dan 10 orang terakhir yang tersisa dapat maju ke tahap kedua. Itulah yang disebut kekacauan. Alasan mengapa manajemen puncak membuat pengaturan seperti itu tentu saja memiliki alasannya sendiri. Seorang seniman bela diri tidak bisa menjadi kuat hanya ketika 1 lawan 1. Anda juga perlu belajar melindungi diri sendiri di saat kekacauan. Saat mendengar tahap pertama ini, Ling Xiao tertawa. Karena tahapan ini sama sekali tidak sulit baginya. Dia bahkan tidak perlu bergerak, dia hanya perlu menggunakan ketangkasannya untuk menghindari serangan. Bagaimanapun, tantangan sebenarnya adalah tahap kedua. 10 orang dipilih dari setiap grup, dan total 100 orang akan diberi peringkat sesuai dengan sistem poin 10 besar dengan poin terbanyak akan maju ke tahap akhir. Pada saat itu, dia pasti akan bertemu Ling Feng, Ling Yisui, Ling Yihang dan lainnya, dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Jadi pada tahap pertama ini, jika Anda bisa melakukannya tanpa usaha, cobalah untuk tidak berusaha. Setelah aturan dibacakan, Ling Xiao ditugaskan ke grup ke-10, dan yang terkuat di grup yang sama adalah Ling Fei, yang berada di peringkat ke-10. Yaitu, orang yang kalah dalam kompetisi keterampilan kecepatan dengan Ling Xiao. Di awal permainan, situasinya agak rumit. Saya tidak tahu apakah sudah disetujui sebelumnya, tetapi 99 orang lainnya benar-benar menyerang Ling Xiao pada saat yang bersamaan. Ini juga oke. Ling Xiao telah menyinggung banyak orang. Itu tidak menyinggung, saya khawatir seseorang cemburu dan tidak ingin dia pindah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan Ling Yihang dan bahkan Ling Feifan tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan melawan 99 orang ini. Apa yang harus aku lakukan? Salat dingin. Meski sayang, diperkirakan dia benar-benar akan tersingkir. Meskipun banyak orang berkeringat untuk Ling Xiao dan merasa itu agak tidak adil baginya, tetapi selama tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apa-apa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dan menyenangkan orang-orang ini. Saya melihat Ling Xiao duduk bersila di udara, pada ketinggian sekitar 20 meter, dan sebenarnya bisa bertahan selama 1/4 jam. 1/4 jam kemudian, dia mendarat di tanah dan terbang ke udara dalam sekejap. Apalagi menyerangnya, yang lain bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Awalnya, Ling Fei ingin memanfaatkan lebih banyak orang, tetapi melihat pemandangan ini, dia langsung menyerah. Hantu melawan monster semacam itu. Ya Tuhan, keterampilan ringan macam apa ini? Ia bisa melayang di udara selama hampir 1/4 jam. Aku tidak tahu, apakah ada keterampilan yang begitu hebat di pavilion perpustakaan? Langkah awan terbang. Di sudut yang gelap, Ling Jiu dengan kejam meninju dinding. Dia tidak menyangka bahwa dia secara paksa merebut langkah awan terbang dan seni banteng iblis dari Ling Xiao, tetapi baik putranya sendiri maupun putra angkatnya tidak dapat mempraktikkannya. Menjadi orang tidak jujur tidak banyak mendapatkan keuntungan, merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Itu saja. Sekarang melihat bahwa Ling Xiao benar-benar berlatih, langkah awan terbang, dia hampir menyemprotkan darah ke dinding. Alasan mengapa orang-orang itu menargetkan Ling Xiao adalah karena dia melakukannya secara diam-diam. Ternyata itu hanya lelucon. Sekitar 1 jam kemudian, 1000 orang melenyapkan 900 orang, hanya menyisakan 100 orang terakhir. Ling Xiao adalah yang termudah untuk lulus ujian, tetapi Ling Yihang, Ling Yisui, Ling Feng, dan Ling Tieshou tidak membutuhkan banyak usaha. Karena sangat sedikit orang yang berani menyerang mereka. Lagi pula, ada 10 orang yang bisa bertahan. Siapapun yang mengambil tindakan terhadap beberapa orang ini terlebih dahulu mungkin akan menjadi yang pertama dihilangkan. Siapapun yang memiliki sedikit otak tidak akan melakukan itu.